فإذا صعد الخطيب على المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حادث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فانصرهم على معاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه العظيم فهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال حبيبنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lewat mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat utamanya kepada diri khatib pribadi dan kepada hadirin yang dimuliakan Allah, untuk mari bersama-sama kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dalam arti kata al-imtithalu awamirih wajtinabun, melaksanakan apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya, dan kita jauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya. Karena orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mereka senantiasa akan dilihat oleh Allah, dirubah oleh Allah karakternya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, sebagaimana yang Allah telah informasikan kepada kita semua melalui firman-Nya,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, jadilah kalian bertakwa kepadanya. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki perbuatan kalian. Niscaya akan memperbaiki akhlak kalian. Niscaya Allah akan memperbaiki karakter kalian. Yuslih lakum a'malakum. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza, maka sungguh dia akan mendapat keuntungan, fawzan azima, dengan keberuntungan yang sangat besar. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini atau beberapa hari yang lalu kita telah melihat hampir seluruh kaum muslimin yang ada di daerah kita telah berangkat ke tanah Haramain, kedua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, dalam rangka akan melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Sungguh mereka adalah orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditakdirkan untuk mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kita doakan mudah-mudahan seluruh jamaah haji, wabil khusus yang ada di seluruh Indonesia dan terutama di Kalimantan Barat, mereka semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan oleh hadiah yang sangat istimewa berupa haji yang mabrur. Adapun kita belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berangkat menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji, maka Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kita dengan syariat yang teramat sangat agung, yaitu kepada kita semua dijadikan sunnatun muakkadatun, sunnah yang dikuatkan. Apa itu? Melaksanakan ibadah kurban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Ibadahlah Tuhanmu, maka ibadahlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita semua bahwa Allah telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, dan kalau kita hendak menghitung, hendak mencatat nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian,
maka tidak akan pernah kalian sanggup untuk nikmat-nikmat itu. Maka Allah perintahkan kepada kita dengan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita untuk bersyukur, untuk pandai berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan fasalli, dirikanlah salat, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah, wanhar, dan berkurbanlah. Berkurban secara maknawi kita diperintahkan di Yaumun Nahar, di hari raya Idul Adha, kemudian diikuti dengan Ayyamut Tasyrik. Kita diperintahkan untuk kurban. Apakah itu berupa onta, sapi, kerbau, atau kambing yang sepertiganya kita miliki, sepertiganya kita bagikan kepada kaum duafa, sepertiganya kita bagikan kepada tetangga-tetangga, saudara dan handai taulan. Ini adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi wasallam, ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba illallah min ihraqid dam, wa innahu la ya'ti yawmal qiyamah fi farthihi biquruniha wa ash'ariha wa fiha, wa innahu la yaqa'u min Allah fi makanin qabla an yaqa'u fil ardi fatibu biha nafsa. Tidak ada yang dilakukan anak cucu Adam pada hari raya Idul Adha atau Yaumun Nahar, melainkan ihraqud dam, mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Dan hewan kurban itu la ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang besok di hari kiamat sebagai kendaraan, dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kukunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima sembelihan hewan kurban itu sebelum darahnya jatuh ke bumi. Fatiha nafsa, maka lapangkanlah dadamu untuk melakukan hal yang demikian itu. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan yang penuh, yang berupa harta, maka jangan sungkan, jangan segan, jangan kita menahan diri kita untuk kita tidak melakukan suatu ibadah yang sangat agung yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setahun sekali, yaitu melaksanakan ibadah kurban. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sebagai bentuk yang dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, berkorbanlah. Kemudian di dalam kitab Al-Ghunya li talabi tariqil haqq, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menuliskan, mencatat bahwa Nabi Daud alaihi salam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keutamaan yang didapatkan oleh seseorang yang mau berkorban. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ditanya oleh Nabi Daud, ya Allah, apa yang didapatkan umat Muhammad ketika mereka berkorban? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, u'tiyahu
bikulli sya'ratin asru hasanatin wa amhu lahu asru sayyi'atin wa arfa'u lahu asru darajatin. Ama ta'lamu ya Daud anna ad-dhahaya hiya al-ataya wa anna ad-dhahaya tamhul khataya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagi umat Nabi Muhammad yang melaksanakan ibadah kurban, di setiap bulu dari binatang, satu bulu dari binatang yang telah dia kurbankan, Allah Subhanahu wa taala memberikan asyru hasanat, 10 kebaikan, wa amhu anhu asyru sayyi'at, dan dari satu bulu hewan yang dia kurbankan, dia dapatkan dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghapuskan 10 kejahatan yang pernah dia lakukan. Wa arfa'u lahu asyru darajat, dan aku angkat untuknya 10 derajat. Tahukah kamu, kata Allah, wahai Daud, sesungguhnya binatang sembelihan itu adalah al-ataya, suatu pemberian, dan binatang sembelihan itu tamhul khataya, dia akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sebarkan, kita informasikan, kita anjurkan, utamanya kepada diri kita masing-masing. Kita informasikan kepada saudara kita, orang tua kita, agar tidak segan-segan dan takut untuk melaksanakan ibadah yang agung, yaitu berkurban. Dan insyaallah mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti dia menanam satu biji, ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, akan tumbuh bercabang-cabang, dan dari setiap satu biji itu dijadikan 70 cabang, dan di setiap satu cabang itu akan menjadi 100 biji. Begitulah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan anugerahnya kepada orang-orang yang dia kehendaki. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد أمرنا الله تعالى أن نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد كما قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقية الصحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب ارحمهم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اجمع أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم افرح أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة